Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denisa Awaliyah dari kelas 2A, jurusan Administrasi Publik yang mengontrak mata kuliah Masalah-masalah Publik. Di sini saya akan mempresentasikan tentang birokrasi di daerah. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu birokrasi. Birokrasi merupakan struktur tatanan organisasi, bagan, pembagian kerja, dan hierarki yang terdapat pada sebuah lembaga yang penting untuk menjalankan tugas-tugas agar lebih teratur, seperti contohnya pada pemerintahan, rumah sakit, sekolah, militer, dan lain-lain. Menurut Max Weber, birokrasi adalah suatu bentuk organisasi yang penerapannya berhubungan dengan tujuan yang hendak dicapai. Menurut Dennis Wong, birokrasi adalah organisasi yang diangkat sepenuhnya untuk mencapai satu tujuan tertentu dari berbagai macam tujuan. Ia diorganisasi secara hierarki dengan jaringan komando yang tegas dari atas ke bawah. Ia menciptakan pembagian pekerjaan jelas yang menugasi setiap orang dengan tugas yang spesifik, peraturan dan ketentuan umum yang menuntun semua sikap dan usaha untuk mencapai tujuan. Birokrasi berperan sejalan dengan tujuan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan dan program demi tercapainya visi dan misi pemerintahan dan negara. Suatu birokrasi tidak terlepas kaitannya dengan pelayanan publik. Pelayanan publik dalam keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan perundang-undangan. Keputusan pelayanan publik merupakan tolak ukur baik tidaknya suatu birokrasi. Semakin tinggi tingkat kepuasan masyarakat, maka semakin baik juga birokrasi di suatu negara. Birokrasi di Indonesia mengalami reformasi sejak pemerintahan Jokowi sebagai Presiden Indonesia. Berbagai inovasi diusulkan oleh Presiden Jokowi untuk mewujudkan good governance dan pemerintahan yang terbuka. Salah satu inovasi tersebut adalah program e-government. E-government adalah tata kelola pemerintahan dengan menggunakan teknologi sebagai tools-nya untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi masyarakat, bisnis, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan pemerintahan. E-government yang telah diterapkan di Indonesia mulai dari e-budgeting, e-audit, e-procurement, e-katalog, sampai cash flow management system. Tujuan utamanya dengan adanya program e-government adalah untuk meningkatkan kualitas proses pelayanan dari lembaga pemerintah kepada masyarakat melalui sistem layanan online. Manfaat yang diperoleh tentu saja berupa efisien waktu dan biaya. Pemerintah dapat menghemat beberapa persen dari biaya awal jika melakukan e-government, sehingga biaya tersebut dapat dialokasikan untuk tambahan biaya pembangunan yang diprioritaskan. Masyarakat juga dapat menghemat waktu yang digunakan untuk mengurus kegiatan administrasi publik, seperti melakukan perizinan, pembuatan KTP, pembuatan SIM, dan lain sebagainya. Birokrasi pemerintah sejatinya merupakan mesin penggerak pembangunan dan pelayanan publik, sehingga reformasi birokrasi sangat penting dalam mewujudkan pembangunan dan pelayanan publik yang prima. Namun, di Indonesia masih terdapat permasalahan yang menyebabkan reformasi birokrasi belum optimal, seperti pola pikir birokrat dan komitmen terpimpin. Baik, di sini saya akan mengambil studi kasus, yaitu tentang rumitnya birokrasi dalam pelaksanaan program iktp di Kota Bekasi. Sejak kebijakan pemerintah terkait percepatan perekaman data penduduk untuk iktp, sebagian besar daerah di seluruh negeri sibuk melakukan perekaman data iktp yang berlangsung di masing-masing kantor desa atau kelurahan, dan terjadi antrian di mana-mana. Ini dikarenakan jumlah penduduk di Indonesia yang sangat besar dan antusias penduduk untuk melakukan perekaman data tidak seimbang dengan persiapan pemerintah dalam pelaksanaan pekerjaan yang besar ini. Persediaan belangko yang cepat menipis, namun pendistribusiannya sangat lambat. Di Kota Bekasi, antrian mulai ramai didatangi oleh penduduk sejak pagi hari dan terus membadat seiring berjalannya waktu. Banyaknya penduduk yang tidak hanya antri satu kali, namun bisa 2 atau sampai 3 kali antri karena kehabisan nomor antrian. Di sisi lain, proses pelaksanaan program iktp ini terdapat suatu praktik yang menyeleweng dan melanggar hukum, karena proses yang memakan waktu hingga berhari-hari. Hal tersebut menimbulkan adanya praktik pungutan liar atau pungli oleh segelintir oknum yang tidak bertanggung jawab untuk membantu mempercepat dan memudahkan proses perekaman iktp tersebut dengan memberikan sejumlah uang kepada petugas
tugas perekaman, maka proses perekaman akan dipercepat karena lebih diutamakan. Salah satu warga Bekasi yang telah melakukan proses perekaman data pada tahun 2012 silam. Namun hingga pada tahun 2017, warga tersebut masih belum mendapatkan bentuk fisik dari KTP tersebut. Hal tersebut terjadi karena adanya nik ganda yang tersimpan dan hilangnya sensor sidik jari yang telah direkam sebelumnya, sehingga menjadikan terhambatnya proses pembuatan iktp warga tersebut. Proses pelayanan publik yang belum tertata baik, tidak adanya perencanaan yang matang dengan mengkaji mengenai efek yang akan diterima ketika pelaksanaan program tersebut di lapangan. Berdasarkan latar belakang masalah yang menyangkut kondisi birokrasi di Indonesia, didapatkan permasalahan-permasalahan yang terjadi terkait rumitnya birokrasi iktp di Indonesia, yaitu pelaksanaan program yang dilakukan oleh pihak yang berwenang di bidang tersebut hanya berlangsung dalam waktu yang singkat, sehingga menimbulkan pembludakan antrian yang membuat para penduduk mengeluh karena harus lelah menunggu sampai harus beberapa kali datang ke kantor pengurusan iktp hanya untuk mengantri. Kesalahan dalam database yang menyimpan data-data penduduk sehingga menimbulkan adanya nik ganda yang akhirnya memperlambat proses pembuatan iktp karena data yang diperoleh rancu, ketersediaan belangko yang minim karena proses produksi dan distribusi dari pusat berjalan rumit. Terdapat praktik pungli di dalam proses pembuatan iktp yang dilakukan oleh oknum dari pegawai pencatatan sipil Kota Bekasi yang mengurus pembuatan proses iktp tersebut. Penyebab hal tersebut terjadi karena lamanya proses pembuatan iktp dan begitu rumit sehingga membuat penduduk tergiur dengan tawaran yang diberikan oleh oknum pegawai untuk membayar sejumlah uang untuk mempercepat dan mempermudah penduduk dalam proses pembuatan iktp. Padahal, dalam program ini tidak ada pungutan biaya sedikit pun, alias gratis. Terjadi keterlambatan dalam penyelesaian proses pembuatan iktp yang cukup signifikan dalam jangka waktu sampai bertahun-tahun dengan alasan yang membingungkan, dengan mengatakan terjadinya kesalahan pada sistem database, sehingga menghambat proses pembuatan dan diharuskan untuk melakukan perekaman data ulang untuk memperbaiki data sebelumnya yang sudah direkam. Dan hal ini tentu saja membuat proses pembuatan iktp ini menjadi sangat lama, hingga bisa bertahun-tahun. Baik, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.